Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Yaya Toure buka peluang main di Asia Tenggara. Mantan pemain Manchester City Yaya Toure membawa kabar baik untuk klub tanah air. Pesepak bola asal Pantai Gading tersebut membuka peluang bermain dengan kesebelasan dari Asia Tenggara. Peluang ini terbuka setelah Toure berada di bawah naungan Harkus Konsultasi Group. Perusahaan tersebut merupakan konsultan sepak bola milik Skotlandia yang berbasis di Vietnam dan Singapura. Selama ini, Toure belum pernah membela klub dari Asia Tenggara. Namun, pada tahun lalu, ex-Barcelona itu bermain untuk klub kasta kedua, Liga Tiongkok Qingdao Huanghai selama semusim. Liverpool sudah sesuaikan diri main di stadion kosong. Dari 9 pekan yang tersisa, Liverpool cuma butuh 2 kemenangan lagi untuk mengunci titel juara Premier League. Jika Manchester City justru terpeleset, The Reds bakal lebih mudah melaju lagi. Namun, bergulirnya kembali Liga Inggris dibarengi dengan protokol kesehatan yang berlaku. Salah satunya adalah bermain di stadion yang kosong. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menegaskan tidak masalah dengan aturan tersebut. Peraturannya dibuat tentu demi keselamatan pesepak bola dan para supporter. Klopp menjelaskan timnya sudah berlatih dan menyesuaikan diri dengan stadion yang kosong. Baginya, kini Liverpool hanya harus terus menang demi meraih juara Liga Inggris yang terakhir kali diraihnya 30 tahun silam. Saatnya fans MU ucapkan selamat tinggal kepada Smalling. Bek asal Inggris Chris Smalling dikabarkan enggan kembali ke Manchester United begitu masa peminjamannya di AS Roma tuntas pada akhir musim ini. Keinginan Smalling ini kemudian segera ditindaklanjuti manajemen Roma dengan melayangkan penawaran perpanjangan masa peminjamannya dari Setan Merah. Bahkan, Petracci dilaporkan telah menghubungi dan mengajukan proposal penawaran kepada United untuk kembali meminjam Smalling pada musim depan. Il Giallorossi disebut-sebut telah menyiapkan dana sebesar 3 juta euro sebagai dana kompensasi peminjaman bek tengah berusia 30 tahun tersebut. Penyerang Barcelona bersedia ke Juventus. Dalam beberapa pekan terakhir, berita tentang negosiasi antara Juventus dan Barcelona terus terdengar. Juve berencana mengirimkan Miralem Pjanic ke Barca. Sebagai gantinya, raksasa Katalan diminta menyerahkan Arthur Melo ke Bianconeri. Belakangan ada perubahan. Menurut Mundo Deportivo, Direktur Olahraga Juve Fabio Paratici lebih tertarik pada Ousmane Dembele. Pegayung bersambut ex-Borussia Dortmund itu terbuka pada kemungkinan berkostum hitam putih. Tottenham Hotspur yang terdepan gaet pemain Inter Milan ini. Pemain Inter Milan Matthias Vecino diperebutkan klub-klub Liga Inggris. Tottenham Hotspur diyakini sebagai yang terdepan untuk meminangnya. Tottenham Hotspur sebenarnya sudah lama mengincarnya, apalagi pemain mereka sudah pindah duluan ke Inter Milan, yakni Christian Eriksen. Hanya saja, kala itu proses pembeliannya tidak terwujud. Kabarnya, Nerazzurri bakal melepas Matthias Vecino seharga 18 juta pound. Apalagi, Spurs memang membutuhkan amunisi pemain baru karena banyak yang kerap di backup cedera. Real Madrid siap tunggu Jadon Sancho hingga musim panas 2021. Real Madrid dikabarkan siap mendatangkan Jadon Sancho pada bursa transfer musim panas 2021 jika sang winger tidak meninggalkan Borussia Dortmund jelang musim 2020-2021. Kontrak mantan youngster Manchester City itu akan berakhir pada Juni 2022. Sancho mencetak 20 gol dan membuat 20 assist dari 39 penampilan untuk Dortmund di berbagai ajang kompetisi pada musim 2019-2020, termasuk hat-trick ke gawang SC Paderborn di Bundesliga Jerman pada akhir pekan lalu. Sancho bergabung ke Dortmund pada 31 Agustus 2017 dengan nilai transfer yang kabarnya mencapai angka 8 juta pound sterling.
Satu orang di Tottenham positif COVID-19. Premier League kembali melakukan tes virus corona jelang bergulirnya kompetisi. Hasilnya, satu orang dari Tottenham Hotspur dipastikan positif COVID-19. Tes virus corona gelombang kelima untuk pemain dan staf klub Premier League dilakukan pada Senin dan Selasa lalu. Tes ini diikuti 1.197 orang. Dari tes tersebut, ada satu hasil positif COVID-19. Tottenham kemudian mengonfirmasi bahwa satu orang di klub dinyatakan positif, meski tak merinci apakah individu tersebut pemain atau staf klub. Sejak tinggalkan Real Madrid, Cristiano Ronaldo alami kemunduran prestasi individu. Sejak pindah ke Juventus, Cristiano Ronaldo hanya pernah sekali mendapatkan penghargaan individu, yaitu gelar pemain terbaik Serie A musim 2018-2019. Pada penghargaan Ballon d'Or, Ronaldo selalu gagal memenanginya. Padahal selama di Real Madrid, ia berhasil memenangi gelar pemain terbaik di dunia itu sebanyak 4 kali. Lalu dalam penghargaan sepatu emas Eropa, Ronaldo sudah tak pernah memenanginya sejak musim 2014-2015. Adapun untuk musim ini, peluang Ronaldo untuk mendapatkannya tak terlalu besar. Manchester City siap cekal Juventus untuk transfer Houssem Aouar. Rencana Juventus untuk mengamankan jasa Houssem Aouar tidak akan berjalan mulus. Pemain Lyon itu diberitakan juga diminati oleh raksasa Premier League Manchester City. The Citizen diberitakan menginginkan jasa Aouar untuk menggantikan salah satu playmaker andalan mereka, David Silva. Lyon diberitakan mematok mahar transfer Aouar cukup tinggi di musim panas nanti. Namun City tidak keberatan membayar mahal untuk mengamankan jasa Aouar. Eintracht Frankfurt berhasil bawa pulang poin penuh dari markas Bremen. Dalam pertandingan yang dihelat di Weserstadion, Frankfurt memang tampil lebih mendominasi ketimbang kubu tuan rumah. Namun, babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Memasuki menit ke-61, tim tamu berhasil unggul lewat gol Andre Silva. Stefan Ilsanker menggandakan keunggulan Frankfurt di menit ke-81. Memasuki menit ke-90, Stefan Ilsanker berhasil mencetak gol keduanya. Skor 0-3 untuk kemenangan Frankfurt bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Bremen tetap berada di zona merah sedangkan Frankfurt beranjak ke posisi 11. FC Porto kalah di markas Famalicão. Bertanding di Estadio Municipal de Famalicão, pertandingan berjalan sengit. Tim tuan rumah baru bisa membuka skor di menit ke-48 lewat aksi Fabio Martins. Memasuki menit ke-74, Porto menyamakan skor lewat aksi Jesus Corona. Namun, 4 menit berselang, Famalicão berhasil kembali unggul lewat aksi Pedro Goncalves. Skor 2-1 untuk kemenangan Famalicão bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Porto sementara masih berada di puncak klasemen. Sedangkan Famalicão beranjak ke posisi 5. Pada pertandingan lainnya, Portimonense menang 1-0 atas Gil Vicente. Liverpool sudah friendly internal. Gimana nih klub Premier League lainnya? Liverpool membagi 2 tim, satu memakai jersey kandang merah-merah dan satu tim lagi memakai jersey tandang hitamnya. Menyusul Liverpool kemungkinan Leicester City di King Power Stadium. Kami akan melakukan persiapan sebaik mungkin. Kami akan melakukan latih tanding di stadion kami sebelum bermain. Jadi mereka bisa merasakan lagi aura pertandingan. Ujar manajer Leicester Brendan Rodgers seperti dikutip ESPN. DFB tak jadi sanksi pemain yang dukung George Floyd. Pemain Bundesliga yang mendukung George Floyd sempat bakal disanksi. Namun DFB akhirnya berubah pikiran.
Pada Rabu 3 Juni 2020, federasi resmi membatalkan investigasi dan tidak akan menghukum pemain yang mendukung George Floyd. Sementara Presiden DFB Fritz Keller juga menyambut keputusan ini. Ia juga menegaskan DFB akan selalu mendukung upaya-upaya yang melawan rasisme. Harga yang harus dikeluarkan United untuk boyong Carlos Vinicius dari Benfica. Presiden Benfica, Luis Filipe Vieira, mengaku siap melepas penyerang andalannya, yakni Carlos Vinicius ke Manchester United atau klub lain yang meminatinya pada musim panas 2020. Namun, Vieira menegaskan Benfica baru akan rela melepas Vinicius jika ada tawaran sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah kepada mereka. Benarkah Ozil ditendang Adidas? Laporan dari Jerman mengabarkan bahwa Adidas tidak akan melanjutkan bekerja sama dengan Ozil setelah 7,5 tahun bersama. Ada beberapa isu yang dikabarkan membuat kontrak senilai 22 juta pound Ozil tidak diperpanjang. Selain krisis keuangan akibat corona, Adidas berhenti bekerja sama dengan Ozil karena citra sang pemain. Pemain berdarah Jerman Turki itu sebelumnya kerap menjadi sorotan karena sikapnya di luar lapangan. Agen Ozil membantah kontrak kliennya dengan Adidas akan berakhir karena masalah citra. Ozil diklaim tidak akan lanjut dengan Adidas karena ingin membesarkan brandnya sendiri, yakni M10. Zlatan Ibrahimovic targetkan comeback saat hadapi Juventus. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic berharap bisa segera kembali ke lapangan. Pemain asal Swedia itu dikabarkan ingin comeback saat menghadapi Juventus 7 Juli 2020. Seperti dilansir Football Italia Rabu 3 Juni 2020, Zlatan Ibrahimovic terancam absen selama beberapa pekan akibat mengalami cedera betis. Ia dipastikan akan absen pada beberapa laga AC Milan di ajang Serie A maupun Coppa Italia. Real Madrid semakin siap jelang dimulainya lagi Liga Spanyol 2019-2020. Gelandang Real Madrid Toni Kroos menerangkan bahwa ia dan rekan-rekannya berlatih sangat keras jelang dimulainya lagi kompetisi Liga Spanyol 2019-2020. Sebab menurut Kroos banyak sekali aspek yang harus diperbaiki, utamanya dari segi penerapan permainan. Sebagaimana diketahui selama 2 bulan lebih para pemain hanya melakukan latihan mandiri di rumah. Meski latihan tersebut membuat mereka menjaga kebugaran tubuh, namun Kroos sadar bahwa hal itu tidaklah cukup. Pasalnya sepak bola adalah permainan tim, sehingga penting untuk berlatih secara kelompok. Pemerintah Italia buka kemungkinan laga-laga Serie A dihadiri penonton. Pemerintah Italia membuka kemungkinan bahwa tahap akhir Serie A musim ini bisa dihadiri sejumlah penonton. Sejumlah klub sebelumnya mempertanyakan kenapa stadion tak bisa dibuka, sementara bioskop-bioskop dan teater-teater segera dibuka dengan aturan jaga jarak. Pemerintah Italia merespon membuka peluang mengizinkan laga digelar dengan penonton, tergantung dinamika kasus. Jika terus membaik, mungkin saja sejumlah sektor tribun stadion dibuka. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!